Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Dunia kedua. Mendengar apa yang dikatakan Yuan saya mengingatnya. Ketika saya memasuki dunia nyata Xuan Yin ini, saya telah melihat wajah yang sangat mirip dengan milikku. Mungkinkah itu roh dunia yang disebutkan Yuan Xiaoyan sedikit mengernyit, merasa aneh dengan apa yang dikatakan permaisuri. Maka, tebakanku seharusnya benar, dan ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Bahkan jika kamu menerobos keabadian di dunia nyata Xuan Yin, jika Anda tidak memiliki keabadian berurutan di sensi, Anda tidak akan memiliki keabadian setelah kembali ke dunia sensi. Bahkan, tidak bisa kembali ke sensi. Permaisuri menjelaskan perlahan. Setiap dunia adalah sama. Jumlah keabadian akan terbatas. Satu sumber daya terbatas. Dan yang lainnya adalah dunia membatasi jumlah orang kuat. Jadi, jika Anda ingin menerobos keabadian, Anda harus mendapatkan persetujuan dunia atau bunuh keabadian untuk menggantikannya. Tetapi Anda harus tahu bahwa mereka yang ingin menerobos keabadian semuanya adalah pejuang yang kuat. Betapa sulitnya membunuh makhluk abadi dengan kekuatan dewa pertempuran. Inilah mengapa Feng Tuo dicabut darah abadinya oleh Xiaoyan. Karena dia tahu bahwa begitu Xiaoyan mengambil darah abadinya, jika dia ingin menerobos keabadian lagi, dia harus membunuh makhluk abadi dengan kekuatan dewa petarung sebelum dia bisa menggantikannya lagi. Tetapi jarak antara pertarungan dewa dan yang abadi itu tidak bisa diperbaiki. Itu adalah kebetulan bahwa Feng Tuo dapat menembus keabadian dan dia mendapatkan pewaris abadi. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menembus keabadian. Dan itu hanya 1000 tahun. Sejak dia menerobos dari dewa pertarungan menuju keabadian, itu hanya baik selama 1000 tahun. Tetapi, kekuatannya telah jatuh ke tangan dewa petarung. Bagi Feng Tuo, ini adalah pukulan fatal. Xiaoyan dan permaisuri berbicara dan tertawa. Pada saat ini, dia hanya bisa mengikuti di belakang dan menunggu Xiaoyan mengembalikan esensi darah abadi. Aku tidak khawatir tentang ini. Menurut apa yang dikatakan permaisuri, bagaimana aku harus pergi ke dunia ini? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Dia tidak mempertanyakan kebenaran dari apa yang dikatakan permaisuri. Karena dari apa yang dilihat di pohon dunia, sosok yang identik adalah bukti yang cukup. Dan permaisuri sepertinya tidak punya alasan untuk menipunya. Dunia nyata Xuan Yin tempatmu berada sekarang adalah roh dunia sensi. Dunia ini ada karena sensi. Jika sensi mati, itu juga akan musnah. Permaisuri mengangkat kepalanya. Matanya yang indah menatap Xiaoyan dengan serius. Ketika komentar ini keluar, Xiaoyan langsung mengerti mengapa permaisuri ingin memberikan semangat dunia kepada yang mulia terlepas dari nyawanya sendiri. Saat dia melindungi Gu Zhongsheng dan sensi, dia juga melindungi dunia yang ingin dia lindungi. Xiaoyan memandang permaisuri dengan kaget. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa alam Xuan Yin sebenarnya adalah roh dunia dari dunia sensi. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki konsep yang akurat tentang ini, dia pada dasarnya mengerti bagaimana hal itu. Apakah permaisuri tahu di mana saya yang lain di dunia nyata Xuan Yin? Xiaoyan menatap permaisuri dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu, permaisuri perlahan menoleh untuk melihat Feng Tuo di belakangnya. Dan Xiaoyan mengikutinya. Feng Tuo yang ditatap oleh keduanya tiba-tiba merasa diawasi oleh mereka berdua. Dan tiba-tiba melihat sekeliling dengan tidak nyaman. Dia sendirian, jadi mereka berdua tidak diragukan lagi dengan menatapnya. Kamu bisa bertanya kepadanya tentang ini. Dia harus tahu. Permaisuri berkata.
Feng Tuo ada di belakangnya, tidak sengaja menguping. Semua percakapan antara keduanya jatuh ke telinga Feng Tuo. Dan Feng Tuo yang mendengar percakapan itu tampak mencurigakan. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan sama sekali di tengah awan kabut. Ayo bicara. Xiaoyan memandang Feng Tuo. Dua kata sederhana itu segera membuat kepala Feng Tuo tertutup garis-garis hitam. Dan keringat dingin yang besar keluar di dahinya. Saya juga meminta permaisuri dan Anda untuk menjelaskan dengan jelas. Saya benar-benar tidak mengerti. Feng Tuo tersenyum kecut. Oh, dengan kata lain, kamu menguping pembicaraan kami barusan. Ini rahasia. Kamu harus membungkamnya. Xiaoyan menatap Feng Tuo dan berkata dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Apa? Saya tidak mendengar apa-apa. Setelah saya dianiaya, bagaimana mungkin saya punya nyali untuk menguping kalian berdua? Ekspresi Feng Tuo berubah ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia melambaikan tangannya dengan ketakutan. Apa kekuatan Tuan Istana dari Istana Dewa Berbulumu? Tanya Xiaoyan. Tuan Istana, bukannya aku menipu. Tapi aku tidak tahu. Bagaimana saya bisa melihat kekuatan Tuan Istana? Feng Tuo tersenyum pahit lagi. Karena pertanyaan Xiaoyan terlalu rumit dan Xiaoyan mengerutkan kening, tampaknya tidak senang. Pertanyaan terakhir. Jika kamu masih tidak bisa menjawabnya, kamu tidak perlu menjawabnya. Xiaoyan berkata dengan dingin. Dan Feng Tuo segera berkeringat dingin. Bagaimana saya terlihat mirip dengan Tuan Istana Anda? Xiaoyan tertegun dan bertanya lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertanyaan Xiaoyan bisa begitu aneh. Ini, izinkan saya mengingat. Feng Tuo mencubit dagunya. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah orang di depannya ini adalah anak haram dari penguasa istana? Atau Tuan Istana adalah anak haramnya? Semakin dia memikirkannya, semakin memalukan. Feng Tuo tidak tahu apa arti dari pertanyaan Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah dengan sengaja mengingat penampilan Tuan Istana. Feng Tuo segera mencarinya di cincinnya sendiri. Aku ingat, itu seharusnya masih ada di sana, lukisan Tuan Istana. Gumam Feng Tuo. Setelah mencari lama, keringitan Xiaoyan menjadi semakin serius. Tiba-tiba ada kilatan cahaya di tangan Feng Tuo dan gulungan gambar muncul di tangannya. Dan matanya tiba-tiba menyala. Kemudian, Feng Tuo perlahan membuka gulungan itu. Dan setelah membuka gulungan itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Dan menempatkan gulungan itu dengan Xiaoyan yang terlihat sama. Hanya untuk melihat bahwa mata Feng Tuo tiba-tiba menyusut. Mungkinkah tebakanku benar? Siapa ayah mereka? Dan siapa putra mereka? Tidak bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan ini. Hanya bisa dikatakan persis sama. Kecuali gaya rambut dan pakaiannya. Jika dilihat dari dekat, fitur wajah keduanya tidak ada perbedaan dari Xiaoyan. Ini... Feng Tuo tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia tidak dapat berbicara omong kosong dalam situasi ini. Tetapi dengan hati-hati menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengambil gulungan itu, permaisuri juga menggerakkan wajahnya dengan rasa ingin tahu. Melihat lukisan pada gulungan itu dan menatap Xiaoyan lagi dengan matanya yang indah. Dan dengan hati-hati mengukur dahinya sambil mencubit dahi gioknya. Persis sama. Permaisuri tersenyum kaget. Xiaoyan juga terkejut, kecuali penampilannya. Lukisan pada gulungan yang dilihat Xiaoyan persis sama dengan sosok yang dilihatnya ketika dia memasuki ruangan dunia nyata Xuan Yin. Itu benar-benar dia, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Adapun Feng Tuo, dia benar-benar terpana. Dia belum pernah melihat dua orang yang terlihat sangat mirip. Ketika dia dengan hati-hati melihat fitur wajah, tidak ada perbedaan antara keduanya. Bahkan matanya dan temperamennya persis sama. Xiaoyan menyingkirkan gulungan itu, menatap Feng Tuo dan berkata perlahan, "Terus ikuti, tapi kamu menjauh.
berani menguping pembicaraanku, mati. Feng Tuo segera mengatupkan kedua tangannya dan dengan malu-malu mundur 100 kaki jauhnya. Dan Xiaoyan tidak khawatir dia pergi. Jika dia ingin pergi, pasti dia sudah pergi. Adapun mengapa dia tidak pergi, Xiaoyan mungkin menebak beberapa alasan. Jadi selama esensi darahnya yang abadi masih ada di tangan Xiaoyan, Feng Tuo pasti akan menurut. Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan Feng Tuo pergi dengan mudah. Dia masih bisa mengekstrak banyak informasi berguna dari Feng Tuo. Sekarang dia tahu di mana targetnya. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya dan mendapatkan kembali semangat dari dunia. Setelah Feng Tuo mundur 100 kaki, Xiaoyan segera membungkus sekeliling dengan kekuatan jiwa untuk memastikan bahwa percakapan tidak akan didengar oleh orang ketiga. Yuan apakah kamu tahu kekuatan penguasa istana Dewa Berburu? Tanya Xiaoyan. Ketika aku mengetahuinya, dia sudah melangkah ke keabadian kaisar. Adapun saat ini, aku tidak tahu. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiaoyan mengerutkan kening lagi setelah mendengar ini. Sudah berapa lama kamu tidur, Yuan Xiaoyan bertanya lagi. Mata permaisuri dipenuhi dengan kenangan. Sepertinya itu sudah terlalu lama, dan dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas untuk waktu yang lama. Sangat sulit, sehingga dia bahkan menghitung dengan jarinya. Mungkin puluhan ribu tahun. Permaisuri bertanya dengan ragu, tidak yakin pada dirinya sendiri. Lebih dari itu, kata kelinci Bingyun. Ratusan ribu tahun? Tidak hanya, jutaan tahun. Oke, aku mungkin tahu. Sudah begitu lama, maka kekuatannya mungkin... Xiaoyan tersenyum kecut. Dia masih hanya dengan pertempuran. Dan kekuatannya di roh dunia, dan ini mungkin telah tumbuh ke tingkat yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun dunia nyata Xuanyin tampaknya kaya akan sumber daya di permukaan, jumlah makhluk abadi sebenarnya sangat terbatas. Dan Yang Mulia mempertimbangkan masalah ini pada saat itu. Meskipun dia tertidur, juga merupakan bagian dari rencana Yang Mulia. Permaisuri menatap Xiaoyan yang khawatir dan berkata perlahan. Namun, meski begitu, dengan kekuatan saat ini, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Begitu kalimat terakhir selesai, Xiaoyan langsung disiram dengan air dingin. Sosok tadi seharusnya tiruanmu kan? Permaisuri penasaran. Xiaoyan mengangguk sedikit dan segera klon dewa asli muncul di sampingnya. Keabadian fisik juga kuat di alam yang sama. Keabadian fisik hampir bisa menghancurkan lawan, tapi sayang sekali, sulit bagi tubuh fisikmu untuk menolak langkah kedua dari keabadian kaisar. Pada klon dewa asli. Ngomong-ngomong, avatar ini belum dalam kondisi terkuat. Jika bisa dikembangkan, pasti akan melangkah lebih jauh, kata Xiaoyan dengan serius. Metode kultivasi dewa asli sangat aneh. Dia menyerap kekuatan bintang-bintang. Karena Xiaoyan takut mengeluarkan avatar dewa asli di dunia sensi. Avatar dewa asli tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Setelah datang ke dunia nyata Xuanyin, mungkin selain peningkatan dewa, itu akan menjadi peningkatan untuk avatar dewa asli. Kekuatan bintang-bintang. Xiaoyan memberitahu permaisuri cara meningkatkan avatar dewa asli. Dan kemudian permaisuri melihat avatar dewa asli dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar metode kultivasi ini. Kekuatan bintang tidak pernah digunakan sebagai cara kultivasi. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat menggunakan kekuatan bintang. Tetapi, hampir sebagian besar dari mereka tidak dapat menahan serangan balik dari kekuatan bintang-bintang. Sebagian besar dunia nyata Xuanyin berdiri dari bintang-bintang. Kamu bisa mengolah sebanyak yang kamu mau. Permaisuri menjawab, dan mata Xiaoyan berbinar saat mendengar kata-kata itu. Bintang Xioxing yang akan kita tuju dalam perjalanan ini adalah bintang sedang hingga besar. Seharusnya memiliki kekuatan bintang yang kamu butuhkan.
Tetapi jika kamu ingin menyerap kekuatan bintang, kamu harus memperhatikan untuk itu. Setidaknya ada 3 bintang yang tersisa. 1/10 tidak akan menghancurkan bintang-bintang, Permaisuri berkata, dan Xiaoyan mengangguk sedikit. Alam Xuanyin saat ini adalah tempat terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi, jalan masih panjang, Permaisuri tersenyum dan segera menepuk punggung kelinci Bingyun dan mempercepatnya. Xiaoyan duduk bersila di belakang kelinci Bingyun. Melihat dunia nyata Xuanyin, dunia sekunder bukanlah salinan dari dunia utama, tetapi sungai waktu yang salah yang berasal dari dunia utama. Itu akan bergabung atau menghilang dengan berlalunya waktu. Dan makhluk penting yang mendominasi sungai waktu itu memainkan peran penting. Dan Xiaoyan adalah salah satunya. Dan apa yang terjadi di dunia keduanya harus diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak, bahaya ke dunia utama akan menjadi semakin besar. Tujuan Yang Mulia mengatur Xiaoyan untuk datang ke dunia nyata Xuanyin juga sangat jelas. Itu untuk menyingkirkan dia yang seharusnya tidak ada di subdunia yang berasal dari dunia sensi. Setelah mengintegrasikan energi dunia ini, mungkin Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam tertinggi yang pernah dimasuki oleh Yang Mulia. Tetapi jelas, menurut prediksi dan tebakan Xiaoyan, Yang Mulia melakukan hal yang sama pada waktu itu. Hanya saja, saya tidak tahu apakah dia akan mengintegrasikan semuanya pada akhirnya. Kelinci Bingyun terbang di depan, dan Feng Tuo juga duduk bersila di atas binatang terbang di belakang. Dengan wajah gelap dan kesal di hatinya, memegang batu giok di tangannya, dia masih ragu. Apakah akan memanggil dewa berburu lain untuk datang? Tapi Feng Tuo tahu bahwa hanya orang kuat dengan setidaknya langkah kedua keabadian kaisar yang memenuhi syarat untuk bertarung melawan Xiaoyan. Tidak apa-apa untuk menang, tetapi jika dia kalah, Feng Tuo tidak akan pernah pulih dan dia pasti akan mati. Bahkan bisa dikatakan bahwa jika dia menyebarkan slip giok pada saat ini, begitu Xiaoyan mengetahuinya, dia pasti akan mati. Dia ragu-ragu dengan ekspresi kompleks di matanya. Tidak, waktunya belum tiba. Orang ini terlalu mirip dengan tuan istana. Mungkin ada hubungan antara keduanya. Saya tidak bisa mengejutkan ular itu. Kalau tidak, aku akan menjadi umpan meriam. Setelah Feng Tuo juga melangkah ke alam abadi kaisar, dia bisa mengurus beberapa hal. Setelah pertimbangan yang cermat, dia menyingkirkan slip giok di tangannya. Pada saat ini, Xiaoyan melihat ke samping sedikit dan memandang Feng Tuo dari sudut matanya. Meskipun dia tidak berbicara, Feng Tuo sudah berkeringat dingin. Meskipun tampaknya Xiaoyan tidak memperhatikannya di sepanjang jalan, sebenarnya pikiran pihak lain kurang lebih tertuju padanya. Setidaknya tindakannya ini pasti akan diperhatikan oleh Xiaoyan. Feng Tuo berkeringat dingin. Untungnya dia tidak menyebarkan slip giok. Jika itu menyebar sembarangan sekarang, bahkan jika penyelamat datang, dia bahkan tidak akan memiliki jiwa yang tersisa saat itu. Di belakang kelinci, Xiaoyan mengeluarkan lusinan cincin dan membersihkan barang-barang yang dia dapatkan satu persatu. Setelah sumber daya di dunia nyata Xuanyin kaya, ada juga banyak harta. Tentu saja, Xiaoyan mengambil paling banyak. Hal yang paling penting adalah Senjuan Kipil. Lagi pula, ini adalah sumber daya yang paling penting. Semua perbekalan harus disediakan oleh Senjuan Kipil. Meskipun Xiaoyan sudah memiliki cukup Senjuan Kipil, namun Senjuan Kipil yang disimpan Xiaoyan saat ini jelas bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia sedang mempersiapkan perang.